Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Abdi Negara Vlogger. Kali ini kita akan lanjut nge-review, yaitu masih tentang sepeda. Sepeda yang akan gue review kali ini bukan sepeda baru, tapi sepeda lama, yaitu sepeda tahun 2012. Dan tentunya masih dalam budget yang murah meriah. Mau tahu sepedanya apa? Let's check this out. Dan ini dia sepedanya, sepeda lipat Odyssey Double Frame seri Dolphin. Ini dia teman-teman, sepeda lipat Odyssey ya, seri Dolphin. Kenapa disebut Dolphin? Mungkin ini ya, perkiraan saya sih mungkin karena bentuk double frame-nya ini ya. Ini adalah seri double frame ya, jadi mirip seperti ikan lumba-lumba. Ini punggungnya, siripnya gitu kan. Kemudian dia agak memanjang itu dengan tipe frame yang pipih ya. Jadi mungkin inilah dasarnya disebut dengan Odyssey seri Dolphin. Oke, itu tadi kenapa disebut dengan Dolphin, dan ini adalah seri yang double frame teman-teman. Ada 1, 2. Jadi kalau kita tekuk, yang harus tekuk juga ada 2, yaitu lipatan ini ya, jangan juga lipatan yang di atasnya. Sebelum lebih jauh membahas sepeda ini, gue mau cerita sedikit. Sebetulnya ini adalah sepeda pertama yang gue beli untuk seri sepeda lipat. Sepeda ini gue beli tahun 2012 ya teman-teman. Jadi dulu ceritanya pengen punya sepeda, karena tahun itu juga kalau nggak salah lagi musim ya, atau lagi happening juga sepeda lipat, tapi tidak seperti sekarang. Lebih banyak macamnya, lebih banyak fiturnya. Di tahun itu kebetulan pengen punya sepeda dan cari sepeda yang harganya terjangkau. Cari-cari lagi tuh di Toko Bagus kalau nggak salah, dulu masih Toko Bagus. Searching dapatlah sepeda Odyssey ya, bisa dilipat. Ini sebelumnya juga ada ininya nih, ada pemboncengnya dan juga ada spakbor, tapi udah saya copot. Saya langsung beli karena harganya cukup terjangkau, yaitu hanya 750.000 sudah dapat sepeda lipat ini. 750.000 itu belum ditawar ya teman-teman ya. Dulu iseng saya tawar, jadinya ini 550.000 baru, dalam keadaan baru. Dan mungkin akan stok penghabisan dan diobral mungkin ya, daripada berkarat mungkin. Jadi saya tawar 550.000, akhirnya dilepas dengan harga 550.000. Saya ambil langsung ke tempat penjualnya, yaitu di daerah Jakarta Barat dulu. Dan sampai saat ini 2020, berarti sudah hampir 8 tahun ya sepeda ini, masih cukup terawat. Tidak banyak karat ya. Ya bisa dicek sendiri, tidak ada karat, hampir tidak ada karat ya. Di tahun 2020 ini saya searching di banyak toko online, ternyata masih ada lanjutan dari seri ini, tapi dengan striping atau polet yang sedikit berbeda. Tapi dari segi frame dan bentuk saya lihat sih hampir sama, tapi mungkin ditambahkan dengan fitur saya juga nggak tahu. Dan sekarang harganya itu 1.500.000-an. Jadi dulu saya dapat 750, ditawar jadi 550, sekarang harganya sudah 1.500.000-an. Oke, sekarang kita ngomongin kelebihan sepeda ini. Ternyata di balik umurnya yang sudah 8 tahunan ini, sepeda ini masih sangat baik lah kalau kita pakai di tahun 2020 ini, karena fitur-fiturnya masih masih mengikuti zaman lah ya.
Yang pertama nih saya contohkan ya. Ternyata di tahun 2012 dengan harga segitu murahnya 750.000 ya sudah mendapat 7 percepatan ya, didukung dengan shifter Shimano, RD-nya sudah Shimano TZ ya, atau Shimano Tourney tuh. Kita lihat tuh. Dan lanjut ke bagian kaki-kaki, ternyata di sepeda ini di tahun 2012 dengan harga 750.000 sudah dibekali dengan velg ya 20 inch dengan double wall. Bisa dilihat teman-teman, walaupun double wallnya ini nggak terlalu besar ya seperti model-model racing, tapi cukup keren, sudah double wall tuh ya. Dan ini sudah 8 tahun masih awet tuh, belum ngelotok ya. Ada tulisannya ODC alloy ya, ditambahkan ada sedikit tambahan double wall berwarna putih, keren kan? Dan geser dikit nih, ternyata di sini juga sudah menganut V-brake ya teman-teman ya, tuh V-brake sudah disematkan dalam sepeda ini. Besi untuk dudukan remnya itu adalah besi yang bagus tuh teman-teman, dibandingkan dengan sepeda ya yang saya beli kemarin Exotic 226 MT. Dudukan untuk rem V-brake nya ini masih jauh lebih bagus ODC ini. Exotic kemarin ini agak tipis ya, dan dilihat di belakang juga bahannya sama, diketok juga bunyinya padat. 8 tahun awet ya. Memang kalau di segi karet pengeremannya sudah saya ganti. Oke, kita puterin lagi kira-kira apa ya yang menjadi istimewa sepeda 750.000 ini. Menurut saya ada di sini nih ya. Di bagian handle postnya sudah ada slave-nya, jadi tidak perlu khawatir untuk kesulitan menaikkan atau menurunkan tiang dari pegangan stangnya, atau khawatir ini akan lecet. Begitu juga ada di bagian seat postnya sudah ada slave-nya ya. Kalau di sepeda 226 MT kemarin Exotic, slave-nya hanya di bagian sini, hanya ada di bagian handle postnya, tapi kalau di ODC ini sudah dua-duanya. Dan lanjut lagi, yang saya suka adalah ini nih, ternyata bagian-bagian pengunci ya, pengunci ini besinya sangat bagus, bahannya ini bahannya tebal, dan ini juga dia tidak pakai pengunci yang eksternal yang ada di luar dari seat post, tapi dia terpasang dalam rangka. Tuh, kita lihat teman-teman. Jadi pengunci seat postnya itu terpasang atau menyatu ke dalam rangka sepeda. Menurut saya menjadikan seat postnya ini lebih kencang ya, lebih kencang untuk dikunci dan lebih awet. Tuh, ini udah 8 tahun tidak berubah kepadatan untuk menguncinya, dan juga yang paling saya suka ini sepertinya stainless ya, tidak berkarat. Oke, geser dikit ke bawah di bagian pedal ya. Di tahun 2012 ternyata pedal ini sudah bisa dilipat ya. Caranya sama dengan sepeda Exotic 226 MT, tinggal didorong aja dan dikeataskan ya, lipatannya jadi bisa lebih rapat. ODC Dolphin double frame sudah dilengkapi pedal yang bisa dilipat, keren kan? Dan yang pengen banyak gue omongin sebetulnya di segi frame ya. Yang pertama, keunikan dari frame ini ya tentu saja ada 2 frame ini ya. Jadi kalau sepeda lipat kebanyakan kan hanya framenya lurus satu atau melengkung satu aja. Ini dibuat agak berbeda ya oleh ODC. Dibuatlah frame ini ada 2. Fungsinya apa? Mungkin untuk lebih memperkuat ya saat membawa beban yang berat gitu kan. Menaiki sepeda ini bisa lebih aman. Ini ada tulisan Nanotech from USA ya. Apakah benar ini berteknologi nanoteknologi seperti ditulis ini ya, dan berasal dari USA, Amerika. Tapi yang jelas ketika saya lipat bobot dari sepeda
Odyssey double frame ini ternyata kalau diangkat lebih ringan dari sepeda Exotic 2026 MT itu ya. Jadi mungkin bahannya ini lebih besi, memang ini besi. Di spesifikasinya memang tertulis ini adalah besi, tapi dia lebih ringan. Apakah ada kaitannya dengan teknologi nanotech ini? Kemungkinan iya, karena memang ini lebih ringan kalau dibawa atau diangkat. Dan kemudian mungkin itu bisa menjelaskan mengapa rangka ataupun frame dari sepeda lipat Exotic Dolphin ini tidak berkarat. Jadi mungkin ada lapisan tertentu atau ada coating tertentu ya yang disematkan dalam teknologi nanotech ini ya, atau bahan besi tapi ada teknologi tertentu jadi dia lebih ringan dan tidak berkarat walaupun ini besi ya. Dan ini dia hasil lipatan dari sepeda Odyssey double frame seri Dolphin ya. Kita bisa lihat walaupun sudah berumur 8 tahun tapi masih ya minim karat. Di bagian bodi malah hampir tidak ada karat. Dan kalau kita mau bawa ke transportasi umum tinggal ditarik aja, cukup praktis ya. Jadi ya sepeda tahun 2012 untuk dipakai di 2020 ini masih sangat bisa dipakai. Oke, simpulannya sepeda lawas ini masih memiliki berbagai keistimewaan dan kelebihan ya. Di antaranya serba double, yaitu double frame ya, double wall di bagian roda, juga double slave pada bagian handle post dan seat post. Jadi serba double. Dan juga kelebihan lainnya dari segi frame ya, ini tidak mudah berkarat dan juga cukup ringan dibanding dengan bahan besi yang ada di pasaran saat ini. Oke, jadi teman-teman yang masih nyimpan sepeda ini yang dibeli di tahun 2012, mau cerita tentang kenangan ataupun sejarah dari sepeda ini, boleh tulis di komen di bawah. Oke, segitu dulu review gue pada kesempatan kali ini. Gue Abdi Negara Vlogger. Sampai jumpa lain vlog dan lain review berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.